Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Pendakian Gunung Merapi 2016, kesurupan di Pasar Bubrah. Sore hari sepulang main, aku bertemu teman tongkrongan yang aku kenal di kota susu. Ketika aku bekerja sebagai buruh pabrik, dan mulai saat itu aku berteman akrab, sebut saja Aji, pendaki pro yang jarang mau dikata pendaki. Memang sudah susah untuk ngomongin hal serius kepadanya. Soalnya tipe Aji orang yang selengekan dan banyak bercanda. 1 tahunan lebih kita tidak bertemu. Kaget aku dibuatnya ketika perjalanan pulang, ban motorku bocor. Ternyata dia yang mempunyai bengkel. Perubahan drastis dari yang dulu aku kenal. Tato dan anting yang ia kenakan menambah garang rambut gondrongnya. Namun masih sama saja. Aji yang sekarang masih Aji yang dulu, selengekan orangnya. Banyak ngobrol kisah lama, menceritakan pendakianku ataupun pendakiannya. Tiba-tiba dia ngajak untuk naik Gunung Merapi. Tak heran kalau dia mengajak ke sana. Soalnya dulu aku dan temanku naik ke Merapi, dia ajak, tidak bisa karena masalah kerjaan. Namun kata Aji, pendakian kali ini bukan serta-merta untuk nostalgia, teman lama yang baru jumpa. Namun ia akan menemani adik ceweknya yang mau naik pertama kali ke Gunung Merapi. Alasan Aji logis sih menurutku. Walau dari tampangnya sangar, namun namanya saudara, pasti mempunyai rasa khawatir, apalagi cewek. Aku iyakan saja, mengingat aku juga lagi nganggur karena korban PHK, dan lagi dia mengajak serta membayari semuanya, alias mendaki modal dengkul, sehat walafiat. Beberapa hari berikutnya, ia menelponku. "Halo, rumah sakit susah waras, ada yang bisa saya bantu?" Jawabku. "Halo, orang lelah waras bagaimana persiapannya?" Jawabnya. "Persiapan oke Ji, aku sehat dan alat aman, cuma aku nggak punya tenda." Jawabku menjelaskan. "Tenang men, semua sudah dipersiapkan. Soal temen Tia ada 2 cowok dan 1 cewek, jadi perlu tenda kapasitas 4 dan 2. Terang Aji. "Oh, ada cowoknya 2 ya. Alat-alat mereka gimana?" Tanyaku lagi. "Aman men, alat pribadi mereka sewa sendiri. Kalau yang lain nanti aku sama Tia yang cukupin. Patungannya udah dibawa Tia kok." Jawab Aji. "Oke men, siap kalau gitu." Jawabku. "Ya udah besok tinggal ke rumah saja. Kita tata di rumahku men." Jawab Aji. "Siap." Dan telepon dimatikan. Izin telah aku dapat. Emak yang tiap aku tinggal naik gunung menceritakan legenda dan cerita gunung yang hendak aku datangi. Semata-mata agar anak cakepnya ini bisa menjaga diri dan selalu berhati-hati. Setelah aku masukkan peralatan dalam tas yang segede lemari kulkas, tak lupa aku cium tangan emak untuk minta doa restu agar keselamatan selalu menyertaiku. Brum. Motorku siap mengaspal, saatnya berangkat ke rumah Aji. Jarak ke rumah Aji hanya 20 menit perjalanan. Itu pun kalau tidak kehabisan bensin. Setelah sampai di rumah Aji, di sana sudah berkumpul teman-teman Tia. Aji yang mengecek alat-alat yang mau kita bawa, menyapa aku. "Hai men, kenalin, ini adekku Tia," dengan menunjuk cewek muda di sebelahnya. "Hai mas, aku Tia," jawab adiknya Aji. "Aku Afgan," jawabku sambil nyengir.
Afgan, dilihat dari Afghanistan men, saut Aji. Hahaha, cara ini agar kami bisa akrab. Setelah itu aku berkenalan dengan teman-temannya Tia. Sebut saja mereka Budi, Eko, dan satu cewek yang namanya disebutin oleh Tia bernama Ella. Dengan membisik di telinga, teman Tia yang cewek ini mempunyai kekurangan, yaitu di pendengarannya. Jadi ia juga gagu untuk berbicara dan hanya yang ngerti saja memahami apa yang dikatakan. Tapi juga dijelaskan lagi oleh Ella memakai alat bantu. Namun untuk berkomunikasi lebih ke bahasa isyarat dan juga dengan buku saku yang selalu dibawanya. Mendengar penjelasan Tia, aku malah jadi semangat. Bukan karena kejombloan yang menjadikan semangat mendakinya. Namun, aku sendiri merasa bila Ella bisa menjadi guruku. Persiapan alat dan semuanya sudah beres. Perkenalan dan briefing singkat sudah kami lakukan. Ternyata Ella dan Tia satu tempat kerja. Ya, adiknya Haji ini bekerja sebagai guru honorer di sekolah luar biasa. Hebat dan salut aku ucapkan ke mereka karena mereka tidak membedakan kekurangan manusia. Semua sama dan semua berhak untuk merasakan indahnya dunia. Dan Budi sama Eko, mereka teman sekolah Tia. Persiapan Aji pun lebih dari yang aku duga. Ia sudah menata logistik dan alat-alat yang kiranya kami perlukan. Tak kurang satu pun alat yang tertinggal. Semua tertata dalam 3 tas besar dan 1 tas kecil. Kami hanya membawa 4 tas. Penataan alat kami maksimalkan agar perjalanan nanti bisa bergantian. Bila kelelahan menggendong tas-tas ini mengingat trek di Gunung Merapi berbatu juga licin. Namun aku merasakan siang itu sedikit ada yang mencurigakan. Badanku yang dari rumah biasa-biasa saja saat sampai di rumah Aji seperti berbenturan dengan energi yang tidak aku ketahui. Aji masih membriefing trek dan jalur yang akan dilalui. Aku pun menyala bila kalau ada yang bawa barang-barang pegangan atau jimat untuk ditinggalkan dulu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan mengantisipasi sebelum perjalanan ke Merapi. Aku menjawab bila ia tidak mempunyai barang kayak gitu. Budi juga menyusul dengan jawaban yang sama, dan Ella menggelengkan kepala menandakan tidak ada barang yang aku maksud. Setelah dijawab semua, Aji pun segera memasukkan tas ke dalam mobilnya. Ya, kami berangkat menggunakan mobil milik bapaknya Aji. Setelah sholat zuhur, perjalanan kita mulai. Kita berangkat menuju base camp New Selo. Bismillahirrohmanirrohim. Mobil meluncur. Selama perjalanan Aji menceritakan pengalaman dia ketika naik gunung. Bahkan ia bercerita saat menggapai puncak tusuk gigi Gunung Raung. Sama halnya di Gunung Merapi, puncak tertinggi dan ekstrim di puncak Garuda. Untuk menuju ke sana benar-benar harus menguatkan mental. Jalur terjal menakutkan, bibir kawah yang menganga dan jurang yang membentang, serta asap bau belerang yang memusingkan kepala. Bila tidak berani, mending diurungkan. Bila berani, langsung terabas rintangannya. Puncak ini pun yang dulu memakan korban. Ada pendaki yang nekat naik dan berfoto, namun akhirnya terjatuh. Untuk saat ini, kabar yang aku dengar puncak Garuda sudah hilang karena erupsi tahun 2010 kemarin. Lanjut dicerita. Bergantian kami saling bercerita pengalaman masing-masing. Tiba akhirnya aku bercerita pertama kali ke Merapi dan leader kelompok meminta kita berdiam tanpa gerak saat perjalanan naik. Ternyata ada seekor ular sebesar pohon kelapa yang melintas jalur. Ceritaku disahut sama Budi. Dia belum percaya dengan pengalamanku itu. Haji yang menyetir di sebelahku pun mengamini. Katanya antara percaya atau tidak, selama di dalam hutan, ketidakmungkinan bisa menjadi nyata. Disahut sama Eko. Betul. Selama di jalan aku melirik Ella yang terdiam melihat pemandangan di luar kaca mobil. Sesekali ia mengobrol dengan Tia. Namun saat tidak nyaman masih mengikutiku dari saat berangkat tadi. Pundakku berat dan nafas berat. Tanda ada barang atau energi gaib yang ada di dalam mobil ini.
Aku mendekatkan tubuh ke Aji untuk bilang soal ketidaknyamananku dari rumahnya. Dia juga sama sepertiku. Aku kira Aji punya pegangan, namun ternyata bukan. Pasti di antara keempat orang ini salah satu punya jimat atau pegangan yang ada di tubuhnya. Semoga tidak ada kejadian apa-apa di perjalanan nanti, jawab Aji. Perjalanan kami pun telah sampai. Jam 3 sore kami telah tiba di base camp New Selo. Mobil sudah terparkir dan kami mengeluarkan tas yang ada di belakang menuju warung untuk ngopi dan menanti Aji yang mengisi registrasi. Setelah Aji kembali bersama rombongan, kita beristirahat dan melemaskan otot kaki akibat lamanya perjalanan. Aku yang menatap cantiknya merbabu waktu itu disapa oleh Ella. Ia menepuk pundaku dan berkata dengan tergagu kalau Gunung Merbabu cantik. Aku jawab, iya. Dan ada kisahku di sana, dan Ella hanya tersenyum. Disusul Aji dengan rokok yang mengebul di mulutnya. Dia mendiskusikan jam pemberangkatan kita. Aku hanya mengikuti saja bagaimana bagusnya, dan dia menentukan jam 4 sore mulai berangkat naik. Dengan canda dan selengekannya, Aji menyapa Ella. Ya, aku melihat wanita sempurna di hadapanku. Aji, si garang pun tampak cair bersama teman adiknya. Aku kembali mengamati Gunung Merbabu dari base camp tempatku berdiri. Lamunan sirna di saat dia datang menghampiri dan menanyakan perjalanan naik. Kayaknya dia sudah tidak sabar untuk melangkah di tubuh gunung ini. Aji menanyakan kesiapan dan kekurangan logistik. Setelah semua dirasa siap, jam 4 sore kami mulai melangkah meninggalkan base camp. Perjalanan dipimpin oleh Aji sebagai leader. Dia jalan di depan, diikuti Eko, Budi, dan Ella. Aku di belakang sendiri bersama Aji. Tak lelah kami menceritakan saat kerja dulu, teman kerja dan hiruk pikuknya sebagai karyawan pabrik. Dari depan, Budi menanyakan mitos dan legenda yang ada di gunung ini. Aji menjawab sesuai apa yang diketahui dan banyak yang diceritakan warga di Gunung Merapi. Bila gunung yang kami datangi disakralkan, bahkan benar-benar dijaga turun-temurun dari leluhurnya. Dari cerita mitologi sampai mitos legenda yang menyelimutinya. Aji juga menceritakan dengan detail bila hewan dan tumbuhan yang ada di hutan dipercaya dijaga oleh abdi penguasa kerajaan Merapi. Dan kita sebagai tamu setidaknya menjaga etika serta sikap ketika berniat mendaki. Banyak pertanyaan dari Budi. Aku pikir anak ini antara percaya dan tidak mendengar jawaban dari Aji. Aku hanya menjawab, apapun legenda dan cerita mistisnya, semua ada tujuan yang baik. Masyarakat sekitar menjaga dan menguri-uri budaya leluhurnya untuk turun-temurun menjaga dan melestarikan. Tujuannya hanya satu, gunung ini memberi penghidupan kepada masyarakat yang mendiami di lerengnya. Dia menjawab, walaupun sering erupsi mengeluarkan isi perutnya, Merapi memberi kesuburan untuk warga yang ada di sekitar. Eko yang mendengar hanya menjawab, betul. Langkah kaki kami telah tiba di muka hutan. Langkah penduduk mulai kami tinggalkan. Jalur yang aduhai mengucurkan keringat begitu deras. Sesekali kami break untuk mengambil nafas dan minum. Ella yang selalu berdekatan dengan Tia, aku lihat ia begitu menikmati perjalanan ini. Sesekali ia mengeluarkan HP untuk memfoto tumbuhan dan lumut yang menempel pada batu. Aji dengan menggendong tas yang paling berat, ia duduk menyandar pada pohon. Duduk sampingku, Budi dan Eko duduk di samping kanan sedikit jauh dari aku. Men, join rokokmu, sambil minta rokok yang aku pegang. Hidupin sendiri aja, ini rokoknya, dengan menyodorkan bungkus rokokku. Enggak lah men, join saja, daripada nanti gak habis dimatiin, enakan gini nyerobot rokok yang aku pegang. Namanya juga Aji, dari dulu sampai sekarang masih sama aja. Kami rehat dengan ngobrol, karena kasihan juga mereka awal perjalanan sudah melibas tanjakan demi tanjakan. Setelah kami rasa cukup untuk beristirahat
Budi yang kala itu mengajak jalan lagi menandakan waktu nyebat telah habis. Saatnya lanjutkan pendakian. Aji yang aku ajak bergantian katanya masih strong. Ella dan Tia yang Aji tanya kondisinya dengan jempol menjawab siap lanjutkan perjalanan. Sekarang yang paling depan Budi dan Eko, disusul Tia dan Ella. Aku posisi di belakang Ella dan diikuti Aji mengekor di belakangku. Saat ini langkahku di belakang Ella. Dengan tanpa suara ia menikmati perjalanan, menengok kiri kanan untuk melepas kejenuhan. Tak berapa lama pos 1 pun kami tiba. Karena tadi kami sudah rehat, Aji menjawab pertanyaan Budi untuk break atau jalan dan dijawab Aji lanjut saja. Masih dengan mengamati Ella, aku membayangkan bagaimana aku seperti posisi Ella saat ini. Terenyuh, namun dari sikap dan fisiknya aku akui kalau Ella tidak mau yang namanya diremehkan. Lah, gimana kakimu? Tanya aku. Baik, jawabnya dengan gagu. Gak sakit atau gimana kan? Kalau ada apa, beritahu kami ya, jangan dipaksa, jawabku lagi. Dengan jempol dan anggukan dia menjawabnya. Dia yang sering menoleh dan berbicara dengan Ella menggunakan bahasa isyarat sesekali tertawa. Kalau Tia ketawa, aku pun kepo menanyakan. Apaan? Kok ketawa? Tanya aku. Anu mas, kata Ella, masku Aji kakinya gemetaran, seperti nahan pipis, jawab Tia. Halo, orangnya denger lu ya, sahut Aji dari belakang. Hahaha, iya mas, kata Ella, kamu kayak nahan pipis, kakinya gemeteran, jawab Tia. Iya kan men, tukeran tas gimana? Tanya aku. Enggak ya, tadi cuma ada semut nempel, bukan gemeteran. Waduh, lah kamu mengamati aku ya. Kalau cinta bilang saja, nanti aku lopei you tuh. Lah, jawab Aji dengan senyum sok manisnya. Hahaha. Kami berhenti sejenak untuk tertawa. Ella yang mendengar jawaban Aji hanya menggelengkan kepala dan tangan dengan muka yang lucu, menandakan tidak lope sama Aji. Budi dan Eko mendengar kami tertawa. Mereka berhenti di atas dan disusul tawa untuk Aji. Perjalanan yang melelahkan kami usir dengan candaan dan obrolan. Belum sampai pos 2, langit sudah menggelap. Sinar matahari meredup di bawah selimut pohon yang menjulang. Aji dari belakang teriak-teriak. Break! Aku lihat jam tanganku. Ternyata sudah mau masuk maghrib. Kita break dulu sampai azan selesai dan persiapkan lampu senter, ucap Aji. Seketika kami duduk dan mencari peralatan perang. Menuju perjalanan malam. 15 menit berlalu. Kami melanjutkan perjalanan. Pos 2 sudah sampai. Kami rehat untuk makan dan juga beribadah. Aji membongkar tasnya, mengambil air dan kompor. Ia memasak air untuk menyeduh kopi. Dibantu Tia yang menghidupkan kompor, satunya untuk memasak mie. Aku bantu Aji menyiapkan masakan makanan untuk teman-teman Tia. Budi dan Eko merapat untuk sekedar menghangatkan diri di samping kompor. Headlamp Aji menyoroti sekitar dan ketika ke arah tanah yang datar ia terkejut. Astagfirullah, pocong, ucapnya dengan kaget. Mendengar ucapan Aji, kami semua menyorot lampu senter ke arah lampu headlamp Aji. Mana? Sahut Budi. Itu Ella mas, sholat maghrib pakai rukuh, jawab Tia. Iya mas, itu Ella pakai rukuh, sahut Eko. Apa iya? Kok nggak pakai lampu? Jawab Aji. Apa yang ada men? Pocong sudut gitu, jawabku. Hahaha, aku kaget. Kira pocong tadi, jawab Aji dengan mengusap mukanya. Mas, kalau penakut bilang saja penakut, sahut Tia. Budi dan Eko hanya tertawa geli melihat Aji yang seperti cacing karena malu. Adekku yang cantik, jangan buka rahasia ya, sambil mencolek dagu adeknya Tia. Ella yang selesai sholat merapat bersama kami dengan melingkari kompor yang nyala.
Aku tetap saja mengamati gerak-geriknya. Ia seperti menikmati betul perjalanan ini. Tanpa merasa takut, ia sering menoleh ke kanan kiri dan menyoroti sekitar dengan lampu senternya. Ya, dia menikmati kesunyiannya. Sunyi dalam arti tak merasakan bising dari canda dan obrolan kami. Dia memiliki dunianya sendiri. Mungkin sunyinya hutan ini tak sesunyi kala Ella tidak memakai alat bantu dengarnya. Kopi dan teh yang telah jadi kami bagi di gelas masing-masing. Cemilan yang super banyak yang dibawa Tia dibongkar untuk kita menunda lapar menanti Chef Aji selesai memasak mie ceplok telurnya. Namun malam itu rasa yang aku rasakan semakin kuat. Energi bertabrakan dengan tubuhku makin kencang menerpa. Aku tengok-tengok amati teman-teman pendakianku. Tidak ada yang aneh dari mereka. Namun aku curiga dengan Budi. Ia sesekali seperti merapal mantra. Bahkan mantra itu belum pernah aku dengar. Bayangan asap hitam keluar dari saku bajunya, melayang ke angkasa dan menghilang. Makanan sudah jadi. Mari makan bareng, men. Pandanganku sirna kala suara Aji memecahkan lamunanku malam itu. Mie sudah matang. Kami bagi dalam 3 wadah. Aku dan Aji makan berdua. Sambil makan, Aji membisiki, "Men, tadi itu beneran ada pocong. Apa kamu gak ngeliat?" Ucapnya yang lirih. "Enggak, men. Kan tadi semua langsung menyorot pada satu titik. Kayak gitu gak bakal bisa dilihat banyak orang," jawabku. "Iya, men. Aku lihat di sebelah Ella yang sholat tadi. Mungkin buangan kali ya," jawabnya. "Bisa jadi, men. Semoga aman saja. Aku malah gak nyaman, men. Ada yang berbenturan dengan tubuhku," kataku. "Aku merasakan tadi dari bawah, men. Maka sampai kakiku gemetar melawan energi itu. Kira-kira apa ya, men?" tanya Aji. "Tahulah, men. Ya udah, nanti baca-baca aja," jawabku. Dan kami menyelesaikan sesi makan kami. Setelah selesai dan semua alat sudah di packing, kami menghabiskan kopi dan rokok disambi dengan briefing ulang dari Aji. Aji sebagai leader tim memposisikan diri dengan benar. Ia memberi penjelasan bila trek di depan lebih terjal dan banyak kerikil kecil, dan apalagi jalan malam, untuk lebih berhati-hati dalam melangkah serta saling menjaga antar teman. Tujuan camp di Pasar Bubrah, perkiraan sekitar 3 jam perjalanan sesuai ritme awal pendakian. Dan Aji menyenteril lagi soal barang pengangan atau jimat. Mengingat Pasar Bubrah adalah salah satu pasar setannya Gunung Merapi dan juga mitos yang menyelimuti begitu kental terkait kerajaan Merapi. Aji dengan tegas untuk menetralkan atau membuangnya daripada nanti menjadi masalah pada tim. Namun dari briefing yang Aji jelaskan, semua menjawab kalau tidak ada yang membawa pegangan atau jimat. 5 menitan briefing dan kopi kami telah tandas. Kami lanjutkan perjalanan. Yang tas yang aku bawa berisi tenda berganti posisi di bawah Aji, dan aku yang bawa yang berat. Orang ini pintar ternyata. Saat trek yang susah dilempar ke temennya. Namun tak apalah, tak begitu jauh juga. Posisi Aji di depan. Dia memimpin rombongannya, disusul Budi sama Eko, dan aku penyapu bersih paling belakang. Bismillah, kami lanjutkan perjalanan. 2-3 kelokan tidak ada gangguan. Hanya saja aku melambatkan langkah untuk sedikit menjauh, mencoba merasakan apa energi yang bertabrakan itu masih ada atau tidak. Bila rasa itu makin kencang, bukan dari rombongan, tetapi dari hutan yang kami lewati. Namun, bila menjauh malah lebih bisa netral. Bisa dipastikan salah satu rombongan ada yang berbohong pada kami. Dan benar saja, jarakku dengan rombongan sekitar 10-15an langkah. Tabrakan energi tidak begitu kencang saat bersama rombongan. Dugaanku benar, apalagi tadi aku melihat asap hitam dari kantong baju Budi. Dari atas, Aji mengode dengan sorot lampu yang dikedipkan. Ternyata Aji menyadari
bila aku tertinggal dan berinisiatif menantiku. Aku jawab dengan kedipan dan sedikit mempercepat langkah kakiku. Saat aku merapat dengan rombongan, Ella menanyai kabarku. Aku hanya menjawab, "Tidak apa-apa, men. Gantian aku di depan, kamu sapu bersih," ucapku dengan mendahului mereka. "Oi, men," jawab Aji disambil ayunan tangan untuk rombongan perjalanan mendahuluinya. Di depan rombongan rasanya lebih nyaman, bukan rasa energi yang benturan bergantian. Mata ini melihat penghuni hutan sesungguhnya. Dalam hati selalu mengucapkan permisi dan salam. "Amit bah, nyuwun sewu, derek langkung, kulo sakrencange badhe lewat. Maaf bah, permisi, saya dan teman-teman mau lewat," ucapku dalam batin. Sosok kakek tua membelakangiku. Kami lalui. Aku lirik Aji masih di belakang kakek tua yang berdiri mematung dan menengok tepat di posisi kakek itu berada. Kembaliku menengok jalur. Sekelebat hitam melewati depanku dan seperti ada bisikan di kupingku. "Le, koncomu konen mudun. Nah, temanmu suruh turun." Belum sempat aku menanyakan siapa yang dimaksud, Aji dari belakang berteriak, "Men, break! Ella terpeleset." Aku pun menoleh ke belakang dan benar saja Ella terduduk karena salah injak batu. Setelah Ella berdiri, ia melangkah mendekat aku. Karena posisiku sudah hampir tiba di Watu Gajah, aku tanya kondisi Ella, tapi dia hanya menggelengkan kepala. Aku coba pegang kakinya. Bila dia kesakitan pada satu titik, berarti ada yang sakit. Namun tidak, hanya kotor karena tanah saja. "Men, gimana di belakang?" tanya aku berbisik. Tadi aku seperti merasakan dingin lokal. Terus aku toleh. "Lihat kiriku, tidak ada apa-apa," jawab Aji dengan lirih. "Tadi ada kakek tua membelakangi kita, men. Tapi sudah aku jawab duluan untuk kita semua," jawabku lirih di kupingnya. "Gimana, lanjut atau ngecamp di atas itu, Watu Gajah?" tanya Aji ke tim. "Katanya pasar bubrah, Mas." "Ya udah, sana saja," jawab Budi. "Oke, kondisi aman kan?" tanya Aji lagi. Semua menjawab aman dan langkah kami lanjutkan. Baru teringat di sana tempat kita break itu dulu rombonganku melihat ular yang melintas. Terbesit ingatan masa lalu. Aku waspada bila kejadian itu terulang lagi. Semua sudut aku sorotin pakai lampu. Alhamdulillah aman. Watu Gajah tiba. Kami hanya berhenti untuk meminum dan lanjut perjalanan lagi menuju pasar bubrah. Vegetasi yang sudah jarang malah lebih kehamparan luas membuat angin semakin kencang meniup dari penjuru arah. Langkah kami semakin pelan karena perjalanan dan tiupan angin dan badan mulai lelah. Pelan tapi pasti. Alhamdulillah telah sampai di pasar bubrah. Tidak ada tenda sama sekali. Aku keliling mencari tempat yang datar untuk mendirikan tenda. Setelah dapat, aku meletakkan tas dan membantu Aji membongkar tas yang berisi 2 tenda. Satu tenda kapasitas 2 untuk cewek sudah dibangun. Ella dan Tia Aji suruh mengganti baju dan dilanjutkan memasak air. Di sisi lain, aku dan Budi membangun tenda tepat di hadapan tenda cewek. Setelah tenda berdiri, Aji menutupi dengan kain untuk menyatukan 2 tenda menjadi satu, dan teras tenda untuk tempat tas dan juga untuk memasak. Satu persatu kami masuk dalam tenda untuk mengganti baju. Di dalam tenda, cowok kami tak ada rasa malu, mulai membuka baju. "Men, tato baruku nih, keren," pamer Aji. "Filosofi apa yang kamu tuang di badanmu, men? Itu naga apa cacing?" tanya aku. "Naga ini, men. Sebenarnya sih mau tato cacing. Kalau aku gemuk tatonya bisa jadi naga." "Hahaha. Gak tahu, men. Suka aja sama naga." "Hehehe," jawab Aji selengekan. Dan Budi yang melepas bajunya. Dia memakai kalung yang dibuntal kain hitam. Aku pun menanyakan ke dia. "Itu apa, Mas?" tanyaku. "Ini pemberian dari Mbah, Mas. Dari kecil aku pakai ini," jawab Budi. "Maaf ya, Mas.
Aku pegang dulu sembari memegang kain yang membungkus, dan benar saja, ada energi namun beda dengan yang aku rasakan tadi. Mas, kenapa nggak jujur saat tadi di rumah Haji? Tanya aku dengan sedikit membentak. Ini bukan pegangan atau jimat, Mas. Aku kalau melepas ini aku bisa. Belum selesai Budi menjawab, Tia yang di luar tenda memasak air seperti ketakutan. Mas, dengar gending gamelan. Aji yang mendengar membuka pintu tenda. Shh, jangan kamu sebutkan, dengerin saja. Mana? Aku langsung keluar tenda. Di luar tenda hanya hamparan pasir dan batu yang terlihat jauh di bawah sinar lampu kota yang bisa aku lihat. Aku mendekat ke Tia yang duduk di mulut tendanya. Jangan disebutkan ya, bila lagi di sini banyakin berdoa dan nikmati saja sajian semesta, bisikku. Iya Mas, temenin di luar ya, pinta Tia. Dari dalam tenda, Ella keluar. Ia melewati Tia keluar tenda dan duduk di samping batu, kurang lebih 20-an langkah dari kami mendirikan tenda. Dia terduduk merenung dan tanpa tolah-toleh seperti orang menikmati pemandangan. Setelah Aji dan Eko keluar tenda, merapat ke depan kompor menemui Tia. Aku meninggalkan mereka menyusul Ella yang menyendiri. Aku duduk di sampingnya. Ngapain? Tanya aku. Dia menjawab dengan menulis di buku saku yang selalu dia bawa. Katanya, aku menikmati suasana. Tadi lihat kakek tua baju hitam. Jadi kamu melihatnya juga? Tanyaku lagi. Dibalik lagi lembar buku sakunya dan menuliskan, iya, dari rumah Tia aku juga gelisah. Aku juga merasakan, tapi aku tidak tahu siapa yang membuat tidak nyaman perjalanan ini. Kamu dengar gending tadi yang dikata Tia? Di sana ada orang banyak. Dan Ella memperhatikan sudut sebelah kanan. Ya, sebelah kanan kami. Ketika saat mau aku soroti pakai senter, tanganku dihalau Ella. Aku paham maksud Ella. Dilihat dengan mata telanjang, samar, dibantu penerangan bulan. Aku melihat banyak aktivitas. Bukan aktivitas pendaki yang baru berjalan aku mendirikan tenda, namun lebih ke aktivitas keramaian. Banyak bayangan orang yang berlalu lalang. Aku kembali bertanya ke Ella, kamu bisa melihat? Tanyaku lagi. Dengan anggukan ia menjawab. Dia menulis lagi untuk menceritakan ke aku. Di sini pusatnya. Berbagai macam bentuk mereka berkumpul. Kita harus hati-hati Mas. Dengan menyodorkan bukunya, dia menatapku dengan tajam. Seolah dia memberitahuku untuk lebih waspada. Malam itu yang mendaki dan mendirikan tenda di Pasar Bubrah cuma kami. Dari tadi tidak ada pendaki yang mendirikan tenda di sini. Mungkin para pendaki melakukan perjalanan malam. Bisa jadi besok pagi sudah banyak tenda berdiri di samping tenda kami. Angin yang berhembus semakin kencang, membawa suhu dingin masuk dalam tulang. Aji memanggil kami dengan lampu senter yang dikedipkan. Men, mie sudah mateng, makan dulu. Aku hanya menjawab dengan jempol dan dilanjutkan mengajak Ella merapat ke rombongan. Saat kita makan bersama di teras tenda, gending itu kembali terdengar. Suara gamelan yang nyaring menemani makan malam kita. Kami hanya saling pandang. Tanpa suara, Aji dengan santai mengacungkan jari di depan mulutnya. Makan saja, jangan dihiraukan, ucap Aji sambil berbisik. Setelah makan selesai dan gending gamelan sudah tidak terdengar lagi, kami berdiskusi untuk lanjutkan perjalanan besok pagi ke puncak Merapi. Aku pamit untuk keluar tenda dengan alasan melemaskan kaki. Tapi Budi yang duduk di sebelahku berkata, Mas, coba lihat itu. Eko ngapain duduk bersila dekat batu besar? Ucap lirih Budi. Mana? Sahut Aji. Dan kami semua menengok keluar. Benar saja, Eko seperti melakukan ritual. Aku dan Aji bergegas mendekati Eko. Namun, sandal yang tertutup matras membuat kami mencari dulu. Setelah bertemu, baru melangkah 2 jengkal. Brak! Eko terpental ke belakang. Aku dan Aji berlari menghampiri tubuh Eko yang terlentang. Eko, bangun! Sapa Aji.
Plak, plak, plak. Pipi Eko yang ditampar tidak membuatnya sadar. Aku pegang nadinya, detak jantungnya kencang sekali. Aji melambaikan tangan meminta tolong untuk menggendong Eko kembali ke tenda. Budi datang dan kami angkat tubuh Eko menuju tenda. Di dalam tenda, Ella memegang kepala Eko. Setelah dipegang Ella, mata Eko terbuka. Dia lemas. Dia yang sigap memberi gelas berisi air hangat. Eko duduk namun tidak mau bicara. Di belakang Ella menepuk pundak dan punggung Eko. Setelah beberapa kali tepukan, Eko menggerang kesakitan dan menangis. "Kamu ngapain tadi kok? Kok sampai terpental?" tanya Aji. "Aku mau anu mas, tapi aku ditolak malah diserang," jawab Eko. "Ilmumu kalah," tanya aku. Tanpa menjawab, dia hanya mengangguk. "Ya sudah, kamu netralin tubuhmu, biar semuanya sirna di sini, dilebur di Merapi," pintaku ke Eko. "Udah kok, jangan kayak gitu. Buat apa sih?" sahut Budi. "Lah, kamu bisa bantu Eko menetralkan tubuhnya?" tanya aku. Dijawab Ella dengan anggukan. Aku, Aji, Budi, dan Tia duduk melingkari Eko. Ella di belakang seperti orang yang sedang merapal dan Eko berkomat kamit. Ketika punggung Eko diusap Ella, angin besar berhembus tenda kami. Sampai satu tali di flysheet terlepas. Setelah itu Eko lemas dan Ella sepertinya sudah tuntas membersihkan yang ada di tubuh Eko. Eko kami rebahkan dan kami minta untuk banyakin berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya puas dengan ilmu yang dia punya. Selagi Eko beristirahat, kami semua dudukkan kembali di depan tenda. Budi yang berinisiatif menali flysheet yang lepas. Dia seperti menjawab sapaan orang. "Mampir mas, ngopi sini," suara Budi. Aji yang duduk paling ujung mengeluarkan kepalanya untuk melihat sekitar. "Siapa Bud?" tanya Aji. "Itu ada mas pendaki lewat," jawab Budi dengan menunjukkan orang yang disapanya. Aji langsung tertunduk dan membisikiku. "Gak ada orang men," ucap lirih Aji. Dahiku kukernyitkan seolah tidak percaya bila yang disapa Budi itu bukan manusia. Selesai menali flysheet, Budi kembali duduk di antara kami dengan raut muka yang biasa saja, seperti tidak paham apa yang baru dilihatnya. Ella dan Tia hanya terdiam membolak-balikan tangan di atas kompor yang masih menyala. Malam itu terasa lama buat kami, seolah jarum jam tidak berputar. Aji meminta untuk semua beristirahat. Katanya besok pagi mau mengantarkan naik ke puncak. Ella dan Tia masih masuk ke dalam tendanya. Budi menyusul tidur di samping Eko yang tertidur. Aku masih duduk di mulut tenda dan Aji terduduk di depanku di selah kedua tenda yang ditutup kain flysheet. "Men, kita kok diteror ya?" tanya Aji dengan berbisik. "Aku nggak tahu men, kayaknya gara-gara bawaan tadi yang aku tanyakan di rumahmu," jawabku. "Kamu sadar tidak? Jam seperti tidak berputar. Baru jam 12 malam men. Padahal tadi kita sampai di sini jam setengah 11 lebih," jelas Aji. Ada garam men. Aku coba bentangin pakai perantara garam. Kayaknya benar-benar kita diteror mer. Ketakutanku, Eko yang melakukan tadi diserang lagi, jelasku. Dengan mencari garam, Aji memberi plastik kecil, bubuk garam. Aku keluar tenda dengan meminta bantuan Aji menerangi dengan senter. Dengan membaca doa-doa yang dulu aku pelajari dengan ustadku. Dilanjut meminta perlindungan kepada Tuhan dari gangguan yang ada di sini. Dan permisi untuk yang bermukim di sini. Garam sudah kami tabur dan kami pun masuk dalam tenda. Sebelum tidur, Aji mengecek kondisi Eko. "Alhamdulillah men, anyaknya sudah ngorok." Sama Budi, "Cepet banget tidurnya," ucap Aji. "Iya men, kecapean kali." "Ya udah kalau gitu kita tidur. Besok kita naik ke puncak. Semoga aman," jawabku. "Amin," jawab Aji. Aku dan Aji tidur berdampingan. Malam itu jujur aku tidak bisa tidur. Rasa di badan tidak karuan, energi bertabrakan. Aji yang merasakan aku gelisah selalu menanyai keadaanku. Kalau dengan Aji aku bisa terbuka, jujur apa yang aku rasain. Sebelum kelar soal kegelisahanku, dari luar tenda suara ramai. Hentakan kaki, bukan kaki pendaki atau manusia,
tetapi seperti kaki kuda, tidak cuma satu pasang melainkan banyak. Aji yang juga mendengar hanya menunjukkan dengan jari memberitahu arah posisi suara itu. Karena penasaran, aku buka pintu tenda melihat keadaan, namun tidak ada apa-apa. Aji yang ikut penasaran ikut membuka pintu tenda dan keluar. Di luar tidak ada apa-apa, hamparan tanah berpasir yang luas. Hanya saja dari jauh ada sorot pendaki yang sepertinya baru sampai dan mendirikan tenda.